let's go. Kita ya hasil 1-0 ya. Oke. Ya, kita akan masuk ke hasil instan ya teman-teman. Jadi kita akan langsung melakukan review instan untuk pertandingan hari ini. Dan untuk teman-teman yang nontonnya ini tidak secara live stream, boleh dibantu untuk like, share, dan hype-nya ya. Jadi buat teman-teman yang nontonnya tidak secara live stream, boleh dibantu hype-nya juga selain likes-nya ya. Oke, 194 teman-teman yang nonton. Wow, saya nggak boleh untuk teman-teman yang live dibantu like-nya ya teman-teman untuk untuk live stream kita hari ini karena likes ini sangat membantu ya untuk perkembangan channel ini. Saya lihat likes-nya baru 41 loh. Ada 991 teman-teman yang hadir di sini ya. Yuk 100 like lah, boleh loh. 100 like ya. Jadi untuk teman-teman yang di sini yang belum nge-like, boleh dibantu like-nya ya. Oke. Kita akan langsung masuk ke pembahasan instan kita. Kita akan mulai dari statistik ya sebelum kita ke hasil pertandingan lain, dan juga sebelum kita baca kolom komentar gitu ya. Oke, kita mulai dari statistik Arsenal dulu. Oke, untuk statistik saya pindah dulu halamannya ke sini ya supaya statistiknya lebih kelihatan. Oke, kalau kita lihat ini pertandingan di babak kedua masih sama ya kira-kira seperti babak pertama, cuman kita punya momentum agak lebih banyak ya di babak kedua dibandingkan babak pertama, di mana momentum kita bisa kita lihat hanya ada dua bagian momentum ya bagi Arsenal di babak ke dua ini. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah, cuman yang ke-6 kecil banget. Ada 6 momentum ya, ada momen ada 6 bagian momentum lah yang bisa merusak momentumnya Brighton gitu. Tapi kalau kita lihat lebih bagus lah ya di babak kedua dibandingkan babak pertama kita untuk menciptakan momentum dan merusak momentumnya Brighton gitu. Jadi babak kedua secara statistik ini terlihat lebih bagus, tapi kalau kita ngelihat permainan dengan kasat mata tadi ya, nggak terlalu kelihatan ya perbedaannya. Jadi secara kasat mata tadi kita ngelihat nggak terlalu banyak perbedaan antara babak pertama sama babak kedua. Tapi kalau kita lihat dari statistik ternyata lebih bagus dan lebih bisa merusak momentum Brighton gitu. Makanya Brighton tadi juga nggak terlalu banyak ancaman yang berarti lah gitu ya. Mereka ada tendangan-tendangan on target, tapi nggak ada yang benar-benar bikin kita deg-degan banget gitu ya. Secara statistik kita lihat secara total XG-nya kecil ya pertandingan ini. Arsenal 0,43, Brighton 0,8. Tapi yang kalau bisa kita lihat ini cukup menarik menurut saya adalah bagaimana kita bisa menciptakan 7 tendangan ke arah gawang. Umar baru saja memberikan 50.000. Oh, terima kasih Bang Umar. Oke, sebentar. Saya pindah dulu ini ke sini ya. Tadi dari Bang Umar. Oke, terima kasih Bang Umar. Semangat. Thank you. Oke, balik lagi ya ke statistik kita. Jadi kalau kita lihat ini kita sebenarnya lebih sedikit ya tendangan ke arah gawangnya dibandingkan dengan Brighton, tapi on targetnya cuman beda tipis. Mereka 3 tendangan on target, kita 2. Sekarang kita lihat perbandingan babak pertama sama babak kedua. Di babak pertama kita cuman ada 1 tendangan on target dan itu yang jadi golnya Saka ya. Setelah itu kita nggak ada tendangan ke arah gawang. Nggak usah tendangan on target, ke arah gawang aja nggak ada ya di babak pertama. Mereka 6 tendangan ke arah gawang dan hanya 1 yang on target. Di babak kedua kita tendangan ke arah gawangnya lebih banyak loh. Kita tendangan ke arah gawangnya ada 6 dan 1 yang on target gitu. Jadi buat saya ini kayaknya
lumayan banget. Tadi ini ya tendangan ke arah gawangnya pun ini tadi di menit 88 itu Havertz yang tadi berhasil diblok oleh Verbruggen ya. Yang tadi onside tadi berhasil melewati jebakan offside. Sayang tadi bolanya agak melebar ke kiri sehingga Havertz tadi opsi tendangannya nggak terlalu banyak dan itu sangat mudah tadi untuk diblok oleh Verbruggen ya. Tapi yang terpenting itu buat saya itu on target gitu. Nah ini jadi di babak kedua sebenarnya kita nggak lebih bagus dibandingkan babak pertama untuk secara serangan, tapi ya secara total ya gitu-gitu aja sih. Secara pertandingan nggak terlalu seru gitu. Dan ya kita mau lihat untuk hasil pertandingan tim lain ya. Aston Villa kita lihat udah kehabisan bensin ya. Mulai kalah. Dan ini tadi dengan sejak gol keduanya tadi dianulir ya itu langsung kayaknya mereka nggak tahu deh, saya nggak ngelihat pertandingannya, cuman kalau ngelihat ininya kayaknya langsung habis itu kayak ngedrop gitu ya, langsung dibantai 4-1 Chelsea. Untuk Manchester City kepleset oleh Nottingham Forest ya, jadi artinya kita punya selisih poin saat ini naik lagi ya ke nanti kita lihat ya ini langsung aja lah kenapa nanti gitu ya. Kita lihat ini di EPL berarti kita selisih 7 poin lagi. Yes. Selisih 7 poin. Balik ke selisih 7 poin tapi City masih punya satu pertandingan ya. Jadi City masih punya satu pertandingan yang disimpan gitu. Nah, ini. Jadi buat saya oke lah, ini bagus lah buat kita, artinya kita punya jatah kepleset kita nambah satu lagi nih. Jadi kita punya jatah seri ya, tadi kan kemarin kan saya bilang kita jatah keplesetnya cuma 1 kali seri ya. Dengan ini City seri jadi kita punya jatah kepleset serinya jadi ada 2 nih sekarang gitu. Tapi semoga kita nggak pakai jatah kepleset kita ya. Kita harus harapan saya sih kita tetap harus bisa menang terus ya ini sampai akhir musim ya. Untuk pertandingan yang lain lagi ini nggak ada lagi sih ya. Ini tinggal Newcastle Manchester United masuk di babak kedua. Ini saat ini masih 1-1 ya. Kita lihat nantilah akhirnya bagaimana. Dan sekarang kita ke kolom komentar ya. Kita masuk ke kolom komentar. Oke, City 2-2, Aston Villa bisa menang asal Unai sungkem dulu sama Arteta, kan nggak mau salah. Ya itu kemarin itu ya masih ya itu sempat sakit hati lah itu ya. Dan nggak, waktu itu sih lucunya buat saya bahwa dia pakai alasannya karena dingin, Arteta lama banget jadi dia kedinginan, jadi makanya dia masuk duluan ke ke lorong gitu kan. Tapi kan ada kamera, kelihatan banget ya waktu itu dia nggak nunggu sama sekali langsung masuk ke lorong. Full time Forest lagi berjuang supaya nggak, ya Forest saat ini mereka lagi berjuang keras. Ini lawannya menurut saya sih Forest ini mereka sebentar saya lupa balikin lagi ke sini ya. Forest ini buat saya mereka saingannya ini adalah dengan Spurs, West Ham, Burnley sama Wolves ya. Ini untuk di zona degradasi. Jadi Forest lagi berjuang keras tentunya. Kita lihat bagaimana musim depan mereka akan sebenarnya nggak usah musim depan lah, musim ini dulu lah bagaimana mereka bisa bertahan atau enggak gitu ya. Terus apa lagi nih? Eze cuman chemistry-nya. Ya, chemistry-nya ya belum makanya tadi saya bilang belum ngegel gitu loh. Jadi belum ketemu chemistry-nya dengan teman-temannya. Yes, City 2-2, senyum lebar, imbang ya 2-2. Review singkat, pamit dulu. Oke, terima kasih Bang Muhammad Razi atas kehadirannya. Lanjut nonton MU sekalian. Mau lanjut nonton MU sekalian? Kita bahas dulu sedikit ini ya. Yes, City imbang 2 menit lagi, dak-dikduk. Yes, senam jantung. Puasa hari ini full senyum. Walaupun Arsenal menang, tapi permainan tidak memuaskan. Tertolong Magalhaes sama Inkapie yang bermain sangat bagus.
ini menurut saya adalah ya sekali lagi sih. Ya mungkin ini nggak semua orang akan setuju sama saya, tapi buat saya ini adalah permainan pragmatis ya. Yang penting 3 poin. Jadi saya rasa ini tentu tidak semua orang akan merasa senang dengan hasil seperti ini. Tapi buat saya ini adalah permainan pragmatis dari Arteta, yang menurut saya yang penting adalah jaga keunggulan gitu. Untuk pertandingan hari ini ya memang kita tadi ada beberapa usaha untuk mencetak gol, tapi jujur saya tidak melihat setelah golnya Saka ya. Setelah golnya Saka ini jujur saya nggak terlalu melihat ada kayak upaya yang benar-benar kayak pengen menggedor gawang Brighton sekali lagi gitu. Jadi kayaknya mereka memang mainnya udah 1-0 udah. Jadi ini ya apa namanya? Pengen ini aja lah. Jadi kayaknya pengen udah 1-0 aja gitu loh. Oke gitu ya. Oke, terima kasih Bang Victor. Terima kasih ya sudah hadir nih. 7 poin lagi. Oke, semoga Unai sadar nggak salaman sama Arteta itu fatal. Full time, sepertinya nggak ngejar gol tapi cari menang aja. Yes, jadi itu kan. Jadi ya ini jujur buat kita sebagai fans pasti bikin dakdikduk, pasti bikin ini kan dakdikduk gitu ya. Pasti bikin nggak tenang. Ya saya juga di 10 menit akhir ya itu apalagi begitu tadi dapat informasi injury time 7 menit. Nggak tenang juga gitu loh, karena ya kita kan punya rekor sering kebobolan di menit-menit akhir ya. Jadi tadi saya nggak mau ngomong takut ngejinx gitu kan. Takut ngejinx kita kebobolan menit akhir. Tapi jujur saya tadi takut banget kita kebobolan menit-menit akhir. Karena 1-0 ini adalah skor yang sangat berbahaya. Tapi ya tadi benar sih ketolong bahwa Gabriel dan Hincapié mainnya bagus. Dan menurut saya tadi lebih solid ketika Mosquera ditarik ya. Mosquera ditarik, lalu Calafiori ke kiri, Hincapié ke tengah. Itu Gabriel sama Hincapié tadi lebih solid sih gitu. Hadir, halo Bang Alagan, terima kasih atas kehadirannya ya. Nggak apa-apa main jelek, yang penting menang. 7 poin, tipis-tipis. Let's go Arsenal. Terima kasih tim Hutan sudah membantu. Arsenal pasti juara IPL. Prediksi saya tembus, Arsenal menang, City imbang. Mosquera ya, Eze juga nggak terlalu kelihatan, Gyökeres nggak terlalu kelihatan, Hincapié ya. Oke, saya setuju lah ini dengan penilaian ini saya setuju gitu. Tadi dan tadi kan makanya saya bilang setelah Mosquera keluar ini Hincapié lebih solid tadi ya di tengah. 145 tonton yang like ya, let's go yuk likes-nya. Tim bawah mulai pada tancap gas Bang, kecuali yang sayur kayaknya pasrah. Mereka harusnya nih Spurs ini yang nggak boleh pasrah ya, karena mereka ini tim yang paling menurut saya kalau sampai mereka degradasi ini tim yang paling keuangannya paling berbahaya gitu. Like sebelum closing, Forest mainnya keren, berani. Oke, saya nggak nanti harus lihat ininya lah ya, untuk highlightsnya. Oke, Bang Indo, I love song, alhamdulillah. Aston Villa udah mulai kehabisan bensin sebentar ya. Kita sambil lihat Aston Villa ya. Ini coba sebentar kita lihat Aston Villa nih, rekor mereka di 5 pertandingan terakhir nih. Nah nih kan dengan ini mereka artinya udah 4 kali tanpa kemenangan dan 3 kalah ya. Coba sebentar kita lihat fixtures-nya Aston Villa nih. Ya, terakhir mereka menang nih lawan Brighton 1-0 juga. Tapi sebelum-sebelumnya nih, sebelum menang lawan Brighton ini kalah sama Brentford 0-1, kalah seri sama Bournemouth 1-1. Nah, ini sempat menang sama Brighton sekali 1-0, habis itu kalah sama Newcastle 1-3. Seri sama Leeds 1-1, kalah sama Wolves 2-0, kali ini kalah lagi sama Chelsea 1-4 ya. Jadi ini
mereka mereka harus harus tapi ya Aston Villa ini menurut saya mereka untuk jalur Champions League ya, jalur Champions League-nya punya dua kesempatan. Di sini di IPL mereka bisa 4 besar atau mereka menang juara Europa League ya. Jadi buat saya mereka kesempatannya masih sangat besar. Gitu. Tapi buat saya ini mereka harus harus ya ini kalau melihat dari sudut pandangnya Aston Villa ya. Dari sudut pandangnya Aston Villa ini mereka harus segera menemukan momentum kemenangan lagi ya di IPL gitu. Oke, kita balik lagi ke sini ke kolom komentar lagi. Ini saya baca cepat aja ya kolom komentarnya. Main jelek aja bisa menang. InKP best player, duel udara menang terus. Let's go. Setuju. Pakai font besar, saking seneng. Nggak apa-apa Bang Ai, saya panggilnya Bang ini aja ya, Bang Indo. Bang Indo, thank you. Yes, come on you Gunners. Selamat beraktivitas teman-teman ya. Ini dapat kemenangan ya. Deg-deg ser tapi pasti bahagia banget, pakai banget ngets pasti ya. Karena kita bukan hanya menang, tapi juga Manchester City kepleset. Jadi ini yang membuat kita ini seneng kan, bukan hanya kita menang tapi Manchester City-nya juga kepleset ya. Harus sapu bersih, sisa laga yakin 100% juara. Yes, let's go ya. Jadi oke, kita dengan Manchester City kepleset, jatah kepleset kita nambah gitu kan, tapi jangan dipakai lah, intinya sebisa mungkin jangan kita kepake jatah kepleset kita, karena kita sekarang 7 poin ya, tapi Manchester City kan punya 1 pertandingan lebih gitu, jadi mereka ini kalau mau dibilang kalau misalkan pertandingan selisihnya itu mereka menang, selisih kita sebenarnya secara real itu 4 poin gitu ya. Jadi ya mereka masih punya 1 pertandingan yang belum digunakan gitu ya. Modal ketemu City di Etihad, yes. Jadi semoga sih kalau bisa kita bikin mereka tambah kepleset lagi ya di Etihad gitu. Jadi biar kita yang bisa nambah selisih poin, kalau kita bisa menang di Etihad dengan asumsi ini kita masih masih ada beberapa pertandingan yang akan berjalan ya. Ini asumsinya menang terus kita sama City sampai ketemu nanti di Etihad. Kalau kita bisa menang di Etihad itu mungkin kita akan selisih 10 poin ya. Ketemu City minimal imbang lah, yes. Kalau bisa, tapi kalau bisa harus menang ya. Jandingku tadi mulai hilang. Lawan City kapan Bang? Lawan City ini lawan City ini Maret kok. Jadi nanti 22 Maret itu adalah ketemu City untuk ini ya, final Carabao Cup gitu. Sebentar, ini kita lihat fixtures-nya. Kita ketemu City pertama nanti 22 Maret ini untuk Carabao Cup, lalu yang untuk IPL itu ketemunya mana nih? Ketemunya tanggal 19 April ya. Jadi untuk IPL kita ketemunya 19 April. Gitu. Oke ya. Itu. Terus saya ini kok jadi sebentar. Kok jadi error sih? Nah, oke ya. Terus Arsenal mau udah juara, jantung aku mau copot. Rice tidak tergantikan dan tidak ada gantinya. Chelsea sama City belum ketemu, belum ya. Oke, selamat Bang, Arsenal juara. belum, kita masih jauh lah. Kalau kita mau dibilang juara masih jauh. Ya, saya baru akan bilang Arsenal juara kalau secara matematis memang kita udah juara gitu ya. Rice gendong Arsenal. Iya, kalau buat saya sih Rice sama Zubimendi lah gitu ya. Untuk musim ini Rice cuman di akhir-akhir ini Zubimendi lagi agak menurun ya. Tapi ya memang itulah karena pertandingannya sangat banyak gitu. Saya masih lanjut lihat Newcastle, semoga bisa menang. Oke, laga tunda City lawan Crystal Palace gitu ya.
baru kali ini ngerasa senang walaupun Arsenal main jelek. Yang penting ya 3 poin plus Manchester City seri ya. Untungnya udah nggak ketemu Wolf ya bang. Iya, Wolf lagi gacor-gacornya loh, bahaya itu ya. Res yang gendong Arsenal. Brunei, halo Bang Yakubumo, terima kasih atas kehadirannya ya. Kalau amin, makan sore jadi enak ya. Oke, udah jam 5. Oke, ini udah tinggal dikit lagi jam 5 ya. Kasih aja pialanya ke Arsenal. Belum. Nah, kita nggak akan mendahului ya, hasil resmi ya. Semoga juara IPL dan UCL. Amin. Dan tahun depan Havertz lebih kaki. Yang lebih atau gaji nggak segede Havertz banyak. Oke lah. Gunners, let's go. Sahur lauk tempe kok sedapnya umum. Tempe rasa ayam inilah ya. Ini dengan hasil ini tempe pun jadi rasa ayam ya. Lebaran nonton Carabao Cup Arsenal juara. Wah, ya semoga kita semoga itu juga jadi hari kemenangan Arsenal juga gitu ya. Ore mau berubah win Arsenal. Oke ya. Saya rasa saya tutup lah ya untuk kita hari ini ya. Untuk pertandingan Newcastle Manchester United, saya nggak akan nonton live di sini lah ya. Tapi mungkin saya akan nonton live sendiri, tapi nggak di sini lah. Jadi biar nggak terlalu rame aja ya. Jadi ya, ini kita akan closing, saya akan tutup. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah hadir. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, yang udah like, share, dan subscribe, yang udah nemenin tadi dari jam 2 dini hari ya sampai sekarang. Terima kasih sekali lagi. Untuk teman-teman yang udah nyawer juga, terima kasih. Saya mau undur diri dulu. Saya Osil Kusumono. Kita ketemu di video kita berikutnya ya. Sampai jumpa.